Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua Baik, sehat selalu. Amin, amin, amin. 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 Jaga kesehatan ya sobat-sobat. Ternyata Iya. sehat itu penting loh Ah, dan nggak bisa dibeli. Oke, Bro Ipung, kita ya, ngomongin ini ya, timnas U19 ya, di ajang AFF U19 yang kemarin di laga grup 3 kali ya, menang terus ya. Cuman di laga betul. terakhir kita kebobolan dua yang tadinya udah clean sheet udah bagus nih. Dan kita akan Ya, menghadapi nanti kalau nggak melawan Malaysia melawan Thailand ya. Siapa ya di antara mereka yang akan jadi juara grup? Bro Ipung, ini betul. ringkasan aja nih. Yang kemarin selama 3 pertandingan ini kira-kira seperti apa, Bro? Iya. Baik, sebelum ke situ, nih saya mau mengucapkan dulu salam nih, salam sehat buat Bro Eri ya. Semoga Bro Eri selalu dalam kondisi sehat-sehat selalu ya, Bro. Amin, Jaga amin, kesehatan. amin. Oke, oke. Kita kembali ke AFF U19 ya. Hmm, Dari 3 evaluasi pertandingan, dari 3 laga yang sudah dilakukan, memang terlihat bahwa ketika di pertandingan pertama kita melawan Filipina, hmm, itu kan sepertinya Coach Indra Safri masih memakai gaya sepak bola yang biasa dia lakoni ya katakanlah ya sejak zaman Evan Dimas dulu hmm, ketika di 2013 Indonesia berhasil menjadi juara Piala hmm, AFF Under 19. Kemudian memang pada saat itu ketika melawan Filipina dengan skema yang sama seperti di era Evan Dimas itu masih bisa berjalan karena kebetulan gap antara organisasi permainan maupun skill individu dari masing-masing tim itu kan ada gap yang sangat jauh ya. hmm, Bagaimana skill individu pemain-pemain kita jauh lebih superior ketimbang pemain-pemain Filipina. hmm, Apalagi melihat pada pengorganisasian permainan dan kemampuan bermain secara kolektif justru Indonesia jauh lebih unggul ketimbang hmm, Filipina. hmm, hmm, Makanya dengan skema yang masih gaya bermain yang masih seperti di 2013, Coach Indra Safri dan timnya masih bisa mengalahkan Filipina dengan angka yang cukup mencolok 6-0 kalau nggak salah ya. hmm, hmm, Nah, kemudian kalau kita melihat pada pertandingan berikutnya, ketika melawan Kamboja, Kamboja sendiri di pertandingan pertama juga kan dikejutkan ya dengan kekalahan melawan Timor Leste. hmm, hmm, Artinya mereka sebetulnya masih punya asa, masih punya peluang apabila mereka bisa bermain paling tidak harus bisa mengalahkan Indonesia. hmm, Makanya, tapi mereka juga punya ketakutan tersendiri hmm, ketika melawan Indonesia di pertandingan berikutnya hmm, melihat pada hasil evaluasi pertandingan Indonesia melawan Filipina ketika pemain-pemain kita bisa menjaringkan gol dengan cukup banyak gitu loh. Nah, makanya ketika Kamboja bermain, mereka dari sejak awal memang tidak ingin bermain terbuka seperti apa hmm, yang dilakukan oleh Filipina. hmm, Permainan dari Kamboja lebih banyak bermain di belakang, middle block mereka sangat kuat. Dengan harapan bahwa pemain-pemain Indonesia dengan pemain Kamboja bermain lebih ke belakang akan ada meninggalkan ruang-ruang yang bisa dieksploitasi ketika terjadi permainan transisi. hmm, Memang itu yang diharapkan oleh Kamboja. Cuma persoalannya ternyata Kamboja tidak bisa pertama ya kenapa Kamboja tidak bisa katakanlah berbuat banyak tetap kalah juga dengan angka 2-0 hmm, karena mereka ternyata tidak fasih untuk bisa memainkan gaya permainan yang transisi. hmm, Mereka seringkali ketika permainan transisi dilakukan itu hanya meninggalkan satu dua pemain di mana kedua pemain ini juga gampang sekali untuk dilakukan pengawasan dan penjagaan gitu loh. hmm, Sehingga ya mentah-mentah juga gitu loh. hmm, Nah, hmm, apa sayangnya justru di kubu Indonesia dengan gaya bermain Kamboja yang begitu rapat, ini tidak ada perubahan pola permainan, masih hanya mengandalkan permainan-permainan sayap. hmm, Sementara permainan sayap dari hasil evaluasi melawan Filipina, sepertinya pelatih Kamboja sudah tahu bahwa hmm, kekuatan Indonesia ada di kedua wing ya. hmm, Mereka menempatkan seorang winger dan seorang back back kiri atau kanan untuk melakukan pola bertahan yang berlapis.
Hmm. Sehingga itu tidak pernah bisa ditembus oleh pemain-pemain Kamboja. Hmm. Nah, dengan melihat seperti itu, ini sepertinya terjadi deadlock. Bahkan kalau nggak salah gol Indonesia baru terjadi di menit ke-70-an gitu loh, Hmm. ketika melawan Kamboja. Ini artinya seperti yang kita khawatirkan bahwa kondisi deadlock ini akan membawa frustrasi buat para pemain. Hmm. Karena lagi-lagi seharusnya kalau permainan sayap ini tidak bisa berjalan, tengah ini yang harus bisa dimaksimalkan. Hmm. Karena kedua sayap sudah bisa dinetralisir, di apa? Mereka sudah tahu polanya seperti apa. Hmm. Sementara penumpukan pemain-pemain tengah ini tidak terjadi permainan yang dari kaki-kaki di tengah ini, sehingga Hmm. semua tidak bisa berjalan. Walaupun pada akhirnya lagi-lagi Indonesia dengan dibekali oleh pemain-pemain yang juga punya kualitas sedikit di atas pemain Kamboja, akhirnya bisa membuat gol juga ke gawang Kamboja. Hmm. Nah, justru pertandingan ketiga semalam ketika melawan Timor Leste itu adalah mungkin juga buah dari hasil evaluasinya Indra Safri dari dua Hmm. pertandingan tadi. Ketika permainan dengan 4-4-2, artinya kan dia merasa meyakini bahwa permainan Indonesia akan lebih banyak bermain di pola-pola permainan sayap ya. Karena Hmm. dia berharap bahwa permainan sayap, dan dia juga berharap dari 4-4-2 sebetulnya itu kan eh, mengharapkan ada permainan dari tengah ya. Dari Hmm. dua striker yang dipasang. Tapi koneksi antara dua striker yang dipasang ini kan tidak terjadi. Hmm. Makanya di pertandingan ketika melawan Timor Leste dengan 3-5-2 ada penumpukan di lapangan tengah. Itu kemudian di situ juga ada Welber Jardim yang ditempatkan sebagai penyuplai bola dan kemudian menjadi pemain kreatif. Ini juga permainan justru lebih bagus Hmm. karena yaitu tadi mungkin Indra Safri tidak lagi menitik beratkan pola permainan hanya melalui sayap, tapi sudah mulai bermain di tengah dan mulai juga memanfaatkan permainan shooting-shooting dari line apa second line ya. Hmm. Jadi itu yang kemudian bisa membuahkan hasil. Apalagi ditambah dengan kehadiran ini ya Jens Raven ya. Hmm. Jens Raven ketika dia juga sebagai pemain pengganti ketika melawan Kamboja, dia juga kan bisa menceploskan gawang ya, ke Hmm. gawang Kamboja ya. Hmm. Dan saya juga ada gestur yang menarik dari Indra Safri ketika Jens Raven bisa menggolkan ke gawang Kamboja, itu kan artinya Jens Raven pecah telur ya. Sebagai Hmm. seorang striker dia bisa memecahkan telur, Hmm. memecahkan kebuntuan yang selama ini dia hadapi ketika dia tidak bisa membuat gol ke gawang tim-tim yang dia hadapi. Hmm. Terlihat bahwa seluruh pemain Indonesia yang Hmm. ada di bench maupun tim kepelatihan begitu melihat Jan Slaven bisa Mencetak menceploskan gol. gawang, mereka sangat sangat euforianya sangat sangat bagus ya. Hmm. Dan ini kan juga menumbuhkan bahwa semangat kebersamaan itu juga harus dibangun ya. Hmm. Jadi mereka seperti memberikan support, memberikan dukungan kepada Jens Raven agar Jens Raven di pertandingan-pertandingan berikutnya juga lebih punya kepercayaan diri, dan itu Hmm. bisa dibuktikan ketika pertandingan melawan Timor Leste. Hmm. Dia yang sudah punya artinya gini ya, beban mental untuk menjadi seorang striker yang bisa menceploskan gawang kan sudah Sudah. berhasil dia pecahkan ketika Iya. melawan Kamboja. Ketika melawan Timor Leste dia bisa juga akhirnya bisa melakukan brace ya, Hmm. 2 gol. Nah, ada hal yang menarik bahwa striker yang di 2 pertandingan awal adalah Kakak. Kakak ini, Arkan Kakak ini kan juga sepertinya pemain yang belum bisa keluar dari persoalan-persoalan di dirinya sendiri gitu ya. Frustrasi untuk bisa menceploskan gawang. Ketika melawan Timor Leste, dia mendapatkan kesempatan yang diberikan oleh Jens Raven. Jadi Jens Raven ini juga mulai berpikir secara kolektif ya. Hmm. Dia walaupun punya kemampuan untuk bisa menembak langsung ke gawang, tapi itu tidak dia lakukan. Dia lebih memilih untuk memberikan umpan kepada Kakak yang akhirnya bisa menceploskan gawang. Dan itu Hmm. pun juga disambut hangat ya oleh semua pemain timnas kita. Hmm. Bahwa pada akhirnya striker-striker kita bisa menceploskan gawang lawan gitu loh bro. Ya, ya. Tapi kenapa ya? Kok banyak banget yang masih minta Indra Safri turun? Nah Ini itu dia. masalah sentimen atau masalah apa nih, bro?
Ini sebaiknya ya kalau menurut saya ya, kalau kita bicara mengenai timnas, kita tidak lagi bicara mengenai individu-individu ya. Hmm, Nah, kalau ini adalah event yang membawa timnas, ada baiknya ya kita dukung saja gitu loh, hmm, dukung saja bahwa siapapun pelatihnya selama itu membawa merah putih, ya wajiblah kita dukung gitu loh. hmm, Jangan kemudian kita memberikan statement-statement atau komentar-komentar yang justru menjadi kurang baik ya, hmm, karena bisa saja bahwa memang yang disasar mungkin ya secara sentimen personal itu kepada barisan kepelatihan. Di hmm, situ ada Indra Safri, di situ ada Bima Sakti dan lain-lain. Tapi impact-nya adalah ke pemain sebetulnya. hmm, Ketika pemain dianggap juga apa ya tidak bisa bermain dengan baik gitu loh. Nah ini yang sebetulnya juga harus dilihat secara bijaksana ya. hmm, Nah, memang kalau kita melihat gaya permainan Indra Safri dengan STY ataupun Kosnova, sepertinya Coach Indra Safri kan memang masih lebih memilih untuk meyakini dengan pola-pola yang dia bangun selama ini ya. hmm, Walaupun mungkin dari netizen kita menganggap bahwa pola permainan Indra Safri ini sudah ketinggalan zaman gitu hmm, loh. Tapi kalau melihat gaya permainan melawan Timor Leste, sepertinya Coach Indra Safri juga sudah mulai menyadari gitu loh. hmm, Mulai menyadari bahwa dia tidak lagi bisa terpaku pada satu pola permainan. hmm, Dia juga harus bisa mengupdate strategi, mengupdate knowledge dia, mengupdate taktik dia di lapangan. Dan sepertinya itu yang sudah yang semalam dilakukan oleh Indra Safri dan barisan kepelatihan gitu loh. hmm, Jadi ada baiknya ya kita melihat saja apakah Coach Indra Safri di pertandingan-pertandingan yang justru akan lebih meningkat tensinya ketika memasuki fase semifinal, justru disinilah ujian yang sebenarnya buat Coach Indra Safri. Karena kalau kita melihat pada pembagian grup Indonesia sebagai tim di pot satu, tentu yang dilawan adalah Filipina, Timor Leste dan Kamboja. Ya sorry to say ya, saya sih mengatakan bahwa mereka memang ada di bawah level timnas ya, kita. Siapapun pelatihnya ya, ya, siapapun pelatihnya, ketika kita ada satu grup dengan Timor Leste, Filipina maupun Kamboja, pasti Indonesia kita kita asumsikan lebih kuat. hmm. Nah, tinggal bagaimana Coach Indra Safri bisa membuktikan di pertandingan melawan tim-tim yang lolos ke semifinal nanti gitu loh, Bro. Ini kan banyak netizen yang bicara soal kenapa sih eh, Coach Indra ini seperti tidak mau memainkan pemain yang non lokal ya gitu. Kayak Ya, yang ya. di saya sempat berpikir oh mungkin Coach Indra ini nyimpen nih kayak ini kartu truf gua nih nanti kartu trufnya baru dimainkan kalau memang udah sangat mendesak gitu. Selama Ya. masih biasa-biasa aja gue pakai main kartu biasa aja gitu. Kira-kira seperti itu. Apakah ada kemungkinan seperti itu, Bro? Kalau kita melihat pertandingan pertama dan kedua, di situ kan Welber Jardim maupun Jens Revan itu kan pemain-pemain yang masuk dari bangku cadangan ya. Mhm, Nah, tapi kehadiran kedua pemain ketika diturunkan itu justru malah merubah gaya permainan Indonesia justru lebih tajam. mhm, Terutama kita lihat penampilan dari Welber Jardim dari dua pertandingan tersebut ya. mhm, Wilbert Jardim kalau saya lihat gaya bermainnya ini mirip-mirip dengan Marcelino Ferdinand ya. Dia mhm, mobile kiri kanan ke depan ke belakang dan gaya gestur gaya bermainnya itu mirip banget Marcelino Ferdinand saya lihat. mhm, Dan dia walaupun ketika di Piala Dunia Under 17 dia kan ditempatkan sebagai center back ya. mhm, Tapi ketika dia dimasukkan oleh Indra Safri sebagai pemain di lapangan tengah, dia mampu melakukan tugasnya dengan baik. mhm, Karena dia punya visi permainan yang sangat baik. mhm, Ketika dia dalam posisi menyerang, dia selalu punya opsi-opsi untuk melakukan umpan-umpan yang mungkin saja ini luput dari perhatian pemain lawan gitu loh. Tapi mhm, ketika dia bermain dalam transisi negatif, dia menjadi orang pertama yang kemudian berusaha menetralisir bola atau antisipasi terhadap bahaya yang diciptakan oleh pemain lawan gitu loh.
Hmm. Nah, itu yang adalah fungsinya Wilber Jardim. Nah, kemudian kalau saya lihat juga bagaimana penampilan Jens Raven di pertandingan pertama pun juga saya juga tidak melihat dia bagus ya, boleh dibilang ya. Hmm. Tapi di pertandingan ketika melawan Timor Leste, ini bisa menjadi sebagai pembuktian bahwa Jens Raven memang pemain yang punya kualitas. Hmm. Selain dia bisa menceploskan gawang, dia beberapa kali melakukan one to dengan pemain timnas kita yang lain, dan itu menciptakan efek terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh gawang lawan. Hmm. Terlihat bagaimana gol dari dari Vigo, Denis Vigo, itu kan karena kebetulan Jens Raven membawa bola, dia kemudian mengumpan ke Denis Vigo, sebetulnya dia dilanggar. Tapi Denis Hmm. Vigo juga melihat bahwa ini ada kesempatan untuk melakukan tembakan shooting dari jarak jauh, dan Hmm. itu bisa terjadi. Hmm. Kemudian beberapa kali juga Jens Raven juga bisa kelihatan walaupun usianya masih muda, tapi dia juga punya mentalitas untuk bisa bermain secara kolektif. Itu yang saya syukuri dari seorang Jens Raven. Apakah ini juga sebagai bagian dari desakan dari para netizen kita? Saya sih tidak bisa melihat atau tidak bisa membaca arah pikiran dari Coach Indra Safri ya. Hmm. Apakah ini sebagai bagian dari rencana dia untuk menempatkan pemain-pemain keturunan ini sebagai kartu truf? Itu bisa saja. Tapi apakah ini juga sebagai apa ya? Katakanlah dia merasa akhirnya terdesak untuk bisa menurunkan pemain asing, bisa juga seperti itu. Jadi ya itu adalah yang paling mengetahui adalah Coach Indra Safrinya sendiri itu. Iya, ya kan karena netizen itu kan kadang lebih pinter ya. Dan sebelumnya kan ada beberapa pemain-pemain juga yang Hmm. turunan, tapi kemudian tidak dipanggil oleh Coach Indra. Mereka berpikir bahwa kenapa sih kok Coach Indra nggak ngambil pemain yang ini, padahal yang ini kan juga bagus gitu. Dan Ya, kadang-kadang saya suka mikirnya gini, ini apakah Coach Indra nggak melihat positifnya dari pemain ini atau memang karena pemain ini tidak masuk dalam rencana gitu. ya, ya ini ada juga sih yang info yang saya dapat ya bahwa ada 3 pemain kalau nggak salah ya Hmm. yang kemudian kemarin dibawa di Tulong katakanlah ya sempat Ya. bermain juga. Kemudian masih bermasalah dengan paspornya. Jadi Oh. pemain-pemain ini tidak bisa dipanggil karena belum selesai proses pengalihan kewarganegaraan. Hmm. Tapi yang sudah selesai memang jelas ya itu tadi ya baru Jens Raven Dua. aja. Hmm. Sementara Welber Jadim kan sudah duluan gitu loh. Hmm. Nah, kalau kita melihat sih sepertinya ya kalau melihat pada saya juga pernah mendengar dari sebuah podcast bahwa Coach Indra Safri pun juga punya statement bahwa kehadiran pemain-pemain diaspora itu bukan sesuatu yang bisa dia tangkal atau dia hindari Hmm. di dunia yang begitu global, Hmm. di dunia persepak bolaan yang begitu cair saat ini gitu ya, Ya. di mana negara-negara Eropa itu pun juga memakai pemain-pemain diaspora atau pemain naturalisasi. Jadi sepertinya Coach Indra Safri tidak menutup kemungkinan bahwa dia akan memakai pemain-pemain diaspora selama pemain diaspora itu memang masuk dalam rencana permainannya dan Hmm. punya kualitas Hmm. gitu loh. Jadi mudah-mudahan saja ya bahwa apa statement yang dilakukan atau statement yang dikeluarkan oleh Indra Safri ini bisa dia buktikan gitu Hmm. loh. Apabila memang ternyata ada pemain-pemain diaspora yang berkualitas, yang bisa dimanfaatkan sesuai dengan skema permainan yang dia mau, Hmm. itu kemudian dia tidak abai gitu loh. Ya. Mudah-mudahan itu yang dia lakukan. Ya, artinya kan banyak netizen yang menganggap bahwa jangan-jangan Coach Indra ini alergi nih terhadap pemain keturunan kan kira-kira seperti itu. Tapi kan kalau dari podcastnya berarti kan enggak alergi. Ya. Mungkin terpaksa aja atau gimana nggak ngerti juga. Oke, bro, kita lanjut ke Hmm. rencana berikutnya ya, bahwa Indonesia Ya. akan menghadapi juara grup di grup C ya, di mana di situ ada Malaysia dan Thailand. Mereka Ya. berdua sudah punya poin 6 ya, karena di grup lain belum ada tim yang bisa menghasilkan poin 6, maka udah dipastikan bahwa runner up Ya. terbaik itu ada muncul dari grup C.
Jadi mereka Ya. nih akan bertanding di hari terakhirnya antara keduanya yaitu Malaysia dan Thailand dan siapa yang menang akan menghadapi Indonesia. Pertanyaan saya adalah, Ya. kira-kira mereka akan memilih siapa nih, lawan Australia atau lawan Indonesia? Ya, kalau kita melihat pada hasil dua pertandingan yang dari grup lain ya, Hmm, di mana Malaysia untuk sementara ada di atas Thailand, karena Malaysia eh, mengalahkan Brunei Darussalam juga dengan rekor gol yang fantastis. Kemudian dia juga bisa mengalahkan Singapura juga dengan gol-gol yang bagus. Ini juga kan menjadi semacam ancaman juga ya buat Indonesia kalau Indonesia akhirnya harus ketemu dengan Malaysia. hmm, Begitu kalau kita melihat pada Thailand, ini ada perbedaannya. Kalau saya melihat dua pertandingan Thailand, sepertinya Thailand ini kok belum bisa menemukan gaya bermain yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh skuad Thailand yang sebenarnya gitu loh. hmm, Karena kalau kita melihat bagaimana Malaysia bisa bermain ketika melawan Brunei, oke lah dia bisa menang cukup banyak karena kita akui hmm, bahwa Brunei ini belum levelnya masih terlalu jauh. hmm, Tapi ketika dia melawan Singapura, dia bisa bermain dengan jumlah gol yang cukup yang telak. hmm, Ini juga kan sepertinya membuka mata ya, bahwa Malaysia di U19 sebagai juara bertahan itu juga bisa menjadi ancaman hmm, apabila Indonesia bisa ketemu gitu loh. hmm, Nah, kalau kita perhatikan gaya bermain Malaysia di ketika melawan Singapura itu bagus ya bro. hmm, Ini harus secara objektif saya akui itu bermain bagus. Mereka bermain dari kaki ke kaki yang tadinya kan netizen bola Malaysia itu selalu mengatakan bahwa gaya permainan Malaysia adalah dapat bola long ball, dapat bola long ball. Itu hmm, yang dikeluhkan oleh netizen mereka. hmm, Tapi ketika di pertandingan melawan Singapura, mereka bermain dari kaki ke kaki dengan rapi terlihat bahwa sentuhan dari gaya bermain Spanyol yang mengandalkan permainan cepat dari kaki ke kaki itu bisa diadopsi dengan cukup lumayan ya oleh skuadnya Singapura ketika melawan skuadnya Malaysia ketika melawan Singapura. hmm, Berbeda dengan Thailand. Thailand sampai saat ini belum menemukan gaya permainan aslinya. hmm, Jadi ada kemungkinan saya sih melihat bahwa ya memang gini ya kita memang tidak bisa kemudian memberikan label bahwa dari dua pertandingan itu akan menghasilkan hasil yang lebih pasti. Itu belum hmm, tentu juga. hmm, Bagaimana nanti Thailand ketika melawan Malaysia akan seperti apa? Karena kedua tim ini pun juga dalam dilema yang besar ya. hmm, Kalau mereka jadi juara grup, mereka akan menghadapi Indonesia. hmm, Ketika mereka menjadi runner up, mereka akan lawan Australia. hmm, Dua tim yang betul-betul memang saat ini dalam konteks ya, permainan yang lagi menanjak gitu loh. hmm, Jadi saya pikir agak sulit ya untuk buat Malaysia dengan Singapura, dengan Thailand untuk memilih lawan karena kedua tim dalam performa yang cukup bagus. hmm, Apalagi Indonesia dengan permainan yang cukup menghibur lah hmm. di pertandingan melawan Timor Leste menang walaupun dengan 6-2. Tapi ini jangan jangan lupa bahwa Indonesia adalah tuan rumah. Hmm. Ketika bermain melawan tuan rumah tentu ada pressure-pressure yang berbeda. Saya pikir kedua pemain, nah ini apakah akan terjadi sepak bola gajah untuk menghindari Indonesia lebih baik ketemu Malaysia dengan Australia atau bagaimana ya itu kita Eh, tidak tahu. hmm. Karena saya pikir Indonesia tetap mereka anggap sebagai tim yang paling berbahaya saat ini untuk dihadapi di semifinal. Gitu, Ya Bro. memang bagi Malaysia dan Thailand itu menghadapi Indonesia atau Australia itu bukan pilihan ya. Ya, bukan Dan pilihan. satu lagi Nah, tantangan bagi mereka adalah laga semifinal akan dilakukan sehari kemudian. Jadi ada kemungkinan Malaysia dan Thailand ini akan menurunkan tim lapis keduanya dengan apapun hasilnya, kemudian nanti menurunkan tim intinya di laga semifinal. Ada nggak betul. kira-kira kemungkinan seperti itu, Bro? Kemungkinan seperti itu ada. Ada ya. Walaupun hasil apapun yang mereka dapat, mereka toh akan melangkah ke semifinal. Ya. Artinya
kalau Bro Eri bilang tidak ada pilihan, ya mereka nothing tulus. Ya, Mereka mau menang mau kalah ya terserah. Yang ya, penting mereka harus bersiap menghadapi laga semifinal. ya. Caranya mereka bersiap adalah tidak lagi menurunkan skuad utama Hmm, di pertandingan ketika Malaysia ketemu dengan Thailand. Dua-duanya memakai tim apa pemain-pemain yang biasa berhadir dari bangku cadangan. hmm, Nah, ini juga satu hal yang cukup menggembirakan juga ya ketika Indra Safri juga ini kembali ke skuad Indra Safri ya. hmm. Ketika Coach Indra Safri juga lebih wise untuk mulai melakukan rotasi permainan. Itu juga bagian dari strategi untuk menghadapi semifinal. Jadi saya pikir Thailand dengan Malaysia mungkin saja menghadirkan pemain-pemain yang biasa ada di bangku cadangan untuk apa ya supaya mereka punya kebugaran yang lumayan ketika menghadapi semifinal nanti gitu bro. Nah, ini pertanyaan satu lagi ini tentang Vietnam. Biasanya kan Vietnam ini jadi sesuatu yang menakutkan Iya. di AFF gitu, tapi kok kali ini Iya. kayaknya melempem. Ya, mungkin Vietnam ini terlalu sibuk untuk melakukan sindir sana sindir sini. Dia lupa yang dia harus bangun adalah kekuatan timnasnya, bukan dengan melakukan statement-statement yang berupaya mendowngrade pencapaian dari tim nasional negara lain. Ya, Ini mungkin betul. yang dilupakan oleh Vietnam saat ini. Hmm, Tapi gini, memang ada persoalan mendasar dari timnasnya Vietnam ketika Park Hang-seo lengser ya. hmm, Jadi begini, mungkin ini apakah bisa dijadikan sebuah materi yang berbeda? Saya juga nggak tahu nih Bro Eri. Saya hmm, melihat bahwa ada eh, semacam orientasi cara berpikir dari seorang Park Hang-seo yang mungkin keliru dalam melakukan pembinaan persepak hmm, bolaan Vietnam. Pak Hangsil lebih fokus pada pencapaian, pada prestasi yang bisa kelihatan. Misalkan dia hmm, melolos apa menjadi juara AFF, meloloskan Vietnam ke Piala Asia, tapi hmm, dia lupa bahwa yang harus dia lakukan adalah dia juga harus menyiapkan pemain-pemain pelapis. Jadi Pak Hangzhou hanya mempercayakan pemain-pemain yang dia bina untuk mencapai prestasi-prestasi tertentu hanya itu aja. hmm, Dia lupa membuat lapisan-lapisan gitu loh bahwa hmm, Vietnam tidak bisa berhenti di sini gitu hmm, loh. hmm, Ini yang berbeda dari seorang STY. STY melihat bahwa ada persoalan-persoalan mendasar di timnas kita, bahwa pemain-pemain yang sudah dikatakan senior itu hmm, sepertinya punya mindset yang sudah baku dan rasanya hmm, sulit untuk dirubah. hmm, Makanya dia mulai berkonsentrasi ke pemain-pemain muda. hmm, Pemain-pemain muda ini yang dia orbitkan. Dan sementara dia juga terus melakukan upaya untuk mencari pemain-pemain muda yang bisa dia sisipkan. hmm, Itu berbeda yang hmm, dilakukan STY dengan Pak Hangzhou. Pak Hangzhou orientasinya adalah prestasi, sementara STY orientasinya adalah keberlangsungan dari timnas kita, keberlangsungan dari sebuah kalau ini ya orientasinya adalah keberlangsungan, prestasi akan hadir nantinya gitu loh, Bro. hmm. Ya, Itu memang yang beda. dengan melihat apa yang disajikan para pemain muda kita di U19 ini, kok saya punya apa ya harapan yang besar bahwa nanti 5 tahun yang akan datang Indonesia juga tetap bagus gitu mainnya karena dengan di usia di bawah 20 tahun saja sudah bagus. Apalagi kalau Ya, kita lihat dengan permainan timnas di U16 di ya, bawah asuhan Coach Nova itu juga bermainnya cukup bagus. Jadi harapan betul. kita nih kayaknya 10 tahun mendatang nih Indonesia sepak bolanya kayaknya bakal Nah, dikdaya nih di Asia Tenggara. betul. Makanya gini, saya juga kan berusaha objektif ya dalam melihat apa namanya performa dari Coach Nova, Hmm, Coach Indra Safri maupun Coach SBY. hmm, Saya berharap bahwa ketiga coach ini itu secara gradual memang melakukan pola-pola permainan yang atau pola-pola pembinaan yang benar hmm. supaya pada saat dibutuhkan di U23 dan senior, STY nggak susah gitu loh. Ya, Karena sudah ada apa?
bahan-bahan dasar yang di-provide oleh Coach Nova, yang bisa di-provide oleh Coach Indra Safri. Jadi ini harus berjalan secara ini ya, secara apa ya, sama gitu loh. Hmm. Bahwa mindsetnya semua sama, pembinaan sepak bola, kemudian bagaimana Indonesia bisa bermain dengan organisasi permainan yang bagus, permainan kolektif, dengan mulai meninggalkan gaya-gaya bermain yang nggak jelas, misalkan mendribble bola nggak jelas begitu. Nah ini juga yang sepertinya ini sudah disadari oleh Coach Nova maupun Coach Indra Safri. Jadi saya sih berharap bahwa ketika STY membutuhkan pemain-pemain yang akan dia pakai di U23 dan senior, mereka STY sudah tidak kesulitan karena mereka sudah STY sudah mendapatkan bahan-bahan dasarnya ini dari Coach Nova, dari Coach Indra Safri. Coach Indra Safri pun juga ketika membutuhkan pemain-pemain di under 19, dia sudah mendapatkan bahan bakunya dari Coach Nova, Ya, gitu loh. ya. Tinggal Coach Nova ini yang kemudian mencari lagi nih, gitu loh. Jadi semua dari mulai hulu ke hilir itu punya perspektif yang sama, Ya, gitu ya. bro. Ya, itulah sobat obrolan kita mengenai Timnas Indonesia U19 di ajang AFF U19 ya, di mana Indonesia maju ke semifinal dan tinggal menunggu siapa lawan Indonesia di semifinal. Kalau menurut sobat sendiri, ini siapa yang akan jadi lawan Indonesia nih? Apakah mereka berebut lawan Indonesia atau berebut menghindari Indonesia? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you bro.